Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semua? Semoga kita semua sehat ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas pembelajaran 4 di subtema 3, tema 1. Sebentar lagi kita ganti buku ya. Minggu depan kita ganti buku. Nah, sekarang kamu buka halaman 119 ya, sambil dilihat ya, Ibu bacakan, kalian lihat dan perhatikan sambil dibaca juga. Oke, jangan diem aja, jangan cuma lihat Butika ya, jangan lihat Butika, dengerin aja suaranya sambil kalian baca juga di halaman 119. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada ayo membaca. Ya, kejayaan Bahari Indonesia. Kerajaan yang berhasil adalah kerajaan yang menguasai seluruh aliran sungai dari hulu sampai hilir. Keberhasilan tersebut disebabkan karena mengombinasikan pedalaman yang agraris dan muara sungai sampai laut yang maritim. Sejarah Indonesia telah membuktikan kerajaan-kerajaan yang berhasil itu adalah Kerajaan Kahuripan, Singhasari, dan Majapahit. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lautnya menghubungkan sekitar 17.580 pulau. Banyak ya. Kejayaan Bahari pertama dalam skala besar ditunjukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Konstruksi kapal mereka saat itu, abad ke-7, bisa dilihat di sebuah relief di dinding Candi Borobudur. Van Erp, seorang ahli arkeologi zaman Belanda di Indonesia, pernah khusus mempelajari 11 relief kapal laut di Candi Buddha terbesar di dunia ini. Ya, ini berkesimpulan bahwa kapal-kapal itu dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu perahu lesung sederhana, perahu lesung yang dipertinggi dengan cadik, dan perahu tanpa cadik. Sriwijaya dapat menguasai lautan Nusantara di wilayah seluruh Sumatera sampai Malaya karena kebijaksanaannya dalam memperkerjakan suku orang laut yang piawai dalam teknologi pembuatan kapal dan strategi perang laut. Waktu itu, Sriwijaya telah berhasil mendominasi wilayah sekitar perairan timur Pulau Sumatera yang merupakan jalur kunci perdagangan dan pelayaran internasional. Namun, karena Sriwijaya hanya negara maritim dan bukan agraris, maka ia tak bertahan lama. Ketangguhan agraris dan maritim pertama kali ditunjukkan oleh Singhasari di bawah pemerintah Kertanegara pada abad ke-13. Cikal bakal kerajaan ini sejak abad ke-10 telah memiliki basis yang kuat menguasai seluruh aliran sungai berantas dari hulu sampai hilirnya dan membangun kekuatan agraria dan maritim. Maka saat Kertanegara tampil, politik ekspansinya menguasai lautan Nusantara lebih baik. Puncak kejayaan Bahari tercapai pada abad ke-14 ketika Majapahit menguasai seluruh Nusantara, bahkan pengaruhnya meluas sampai ke negara-negara asing tetangga di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Oke, itu tadi adalah kejayaan Bahari Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya lanjut ya. Di halaman 121 ya, di situ juga ada ayo membaca. Nah, 121 ayo membaca. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap penduduk Indonesia. Nah, sekarang tugasnya adalah 121 kalian baca dengan baik lalu kirim ke Butika melalui voice note
ya, voice note aja, nggak usah pakai video. Oke, jadi Bu Tika bisa tahu nih, oh berarti kamu sudah baca, benar-benar baca gitu ya. Oke, 121 tugas kalian adalah voice note, membaca. Ayo membaca pengaruh letak geografis Indonesia terhadap penduduk Indonesia. Langsung kirim ke Bu Tika. Oke, siap ya. Oke, kita lanjut. Ayo membaca di halaman 123. Persatuan merupakan nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Jangan sampai salah ya, sila ketiga itu pohon beringin. Oke, melalui persatuan maka bangsa Indonesia tidak mudah mengalami perpecahan. Hal ini dapat dilihat saat kamu mematahkan sebatang lidi maka akan dengan mudah patah. Sedangkan bila kamu menggenggam lidi maka akan lebih sulit untuk dipatahkan. Hal ini memiliki arti bahwa persatuan dapat menambah atau meningkatkan kekuatan. Ya, lanjut. Warga masyarakat di lingkungan kita sangat beraneka ragam, agama, budaya maupun status sosial ekonominya. Keanekaragaman ini tidak boleh menghambat pergaulan. Kita harus hidup berdampingan, saling pengertian, saling membantu, saling menghormati, dan selalu bekerja sama. Suasana seperti itu dapat menciptakan kerukunan dan persatuan. Hal ini nampak pada kebiasaan warga masyarakat, misalnya iuran membangun jalan kampung, menjenguk tetangga sakit, mengadakan peringatan hari besar nasional, dan kegiatan masyarakat lainnya. Nah, itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi sama siapapun kita tidak boleh saling bermusuhan, harus tetap bersatu dan bersama. Karena kalau kita bermusuhan itu akan lebih gampang dipatahkan. Seperti tadi, satu lidi itu bisa dipatahkan, tapi kalau banyak itu susah sekali dipatahkan. Tuh, oke. Sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ya. Di pembelajaran 5. Oke, pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 di halaman 126 di situ ada kelainan otot. Ya, ada 5 kelainan otot. Yang pertama kejang otot, yang kedua atrofi, yang ketiga stiff, yang keempat hipertrofi, yang kelima miastenia gravis. Sambil dilihat bukunya ya, sambil dilihat. Oke, dibuka halaman 126. Otot merupakan sistem gerak aktif pada manusia, sama dengan sistem gerak aktif yang lain. Otot juga dapat mengalami gangguan atau kelainan yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Berikut merupakan kelainan otot yang sering terjadi pada otot. Yang pertama itu ada kejang otot. Kejang otot disebut juga kram. Kram terjadi karena kontraksi otot yang terjadi secara terus-menerus. Bila dipaksakan untuk berkontraksi saat terjadi kejang otot, maka otot akan terasa sakit. Nah, kamu pernah kan ngerasain kayak kram-kram, kesemutan atau apa gitu, kram deh pokoknya. Nah, itu termasuk kejang otot. Ya. Lalu yang kedua itu ada atrofi. Atrofi terjadi karena adanya penyakit sehingga otot mengalami penurunan fungsi saat berkontraksi yang mengakibatkan otot menyusut atau mengecil. Atrofi dapat dikurangi dengan memberikan terapi pijat atau kejutan listrik. Nah, yang ketiga di sini ada stiff ya. Kalian dibuka ya bukunya sambil dibaca juga. Stiff disebut juga dengan kaku leher. Stiff merupakan gangguan otot yang merupakan peradangan pada otot leher sehingga leher menjadi sakit dan terasa kaku jika digerakkan. Penyebab kaku leher karena adanya hentakan dan kesalahan gerak. Ya, ini kayak misalnya kayak kamu tuh salah bantal, nah itu kan lehernya susah tuh buat bergerak. Nah itu, tapi sebenarnya bukan jangan salahin bantalnya juga ya. Maksudnya adalah misalnya kamu tidurnya terlalu misalnya miringnya ke sana terus, nah itu bikin dia jadi stiff, jadi lehernya tuh kayak kaku gitu.
Yang keempat itu ada hipertrofi. Hipertrofi menyebabkan otot berkembang menjadi lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Hipertrofi terjadi karena aktivitas otot yang berlebihan, misalnya latihan olahraga dan bekerja berat. Nah, ini biasanya kayak tahu kan, kayak bodyguard yang ototnya tangannya tuh gede-gede gitu kan. Nah, itu namanya hipertrofi. Jadi dia nge-gym mulu, jadinya ototnya ngebentuk jadi gede gitu. Nah, terus yang kelima, miastenia gravis. Miastenia gravis merupakan penyakit melemahnya otot dan cenderung lumpuh. Miastenia gravis dapat menyerang otot-otot di sekitar kelopak mata, muka, leher, dan anggota gerak. Oke, sampai sini ya. Selanjutnya, nah, dibuka halaman 128. Di sini ada tetanus. Ya, kita baca ya, sama-sama ya. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani dan menyerang sistem saraf. Penyakit ini dapat mengganggu fungsi saraf yang terinfeksi. Bakteri Clostridium tetani mampu hidup di luar tubuh manusia dengan menjadi spora dan bertahan lama pada benda-benda yang berkarat dan kurang terjaga kebersihannya. Bakteri Clostridium tetani dapat masuk dalam tubuh manusia melalui luka pada tubuh. Bakteri Clostridium tetani dapat menyebar melalui gigitan hewan dan melalui luka yang disebabkan tusukan benda berkarat atau kotor. Penyakit tetanus memiliki beberapa jenis yang berbeda, misalnya tetanus umum, tetanus terlokalisir, dan tetanus neonatorum. Tetanus terlokalisir terjadi ketika ada infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani menyerang beberapa bagian tubuh. Tetanus ini dapat menyebar menjadi tetanus umum. Sementara itu, tetanus neonatorum biasanya dialami oleh bayi yang baru lahir karena proses persalinan yang kurang steril dan tercemar bakteri Clostridium tetani. Selain bakteri Clostridium tetani, kondisi daya tahan tubuh yang kurang baik bisa menjadi salah satu penyebab penyakit tetanus, khususnya untuk anak-anak maupun bayi. Ya, itu harus hati-hati ya. Pencegahan timbulnya tetanus antara lain mencegah terjadinya luka, merawat luka sebaik mungkin, dan pemberian anti tetanus serum atau ATS dalam beberapa jam setelah terjadinya luka. Hal ini akan memberi kekebalan pasif sehingga mencegah terjadinya tetanus dan memperpanjang masa inkubasi. Pada umumnya, serum diberikan dalam dosis 1.500 unit melalui suntikan setelah dilakukan tes alergi kulit. Oke, sampai situ ya. Kita lanjut. Oke, jenis-jenis komik itu ada di halaman 129. Dibuka ya, halaman 129. Komik terbagi menjadi 4 jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang satu adalah komik strip. Ya, komik strip merupakan komik yang hanya terjadi atas beberapa panel gambar saja. Namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Ya, lanjut. Yang kedua itu ada komik buku. Komik buku yaitu komik yang dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik-komik buku biasanya berseri dan satu judul buku komik sering muncul banyak seri. Lalu yang ketiga itu ada komik humor. Komik humor adalah komik yang secara isi menampilkan sesuatu yang lucu dan mengajak pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. Yang keempat, ini ada komik petualangan. Adalah komik yang menampilkan cerita petualangan tokoh-tokoh cerita. Yang kelima, komik biografi.
Komik biografi dimaksudkan sebagai kisah hidup seseorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Lalu yang keenam itu ada komik ilmiah, merupakan campuran antara narasi dan komik. Pada komik ilmiah tekanan ada pada proses penemuan dan barang temuannya. Oke, ini ada contoh jenis-jenis komik, ada 6 ya jenis-jenis komik. Oke, cukup sampai situ saja pembelajaran 5. Kita lanjut di pembelajaran 6 ya. Di pembelajaran 6 dibuka ya halaman 132. Ini videonya agak panjang ya, maaf ya. Oke. Halaman 132 sambil dibuka bukunya, sambil didengerin apa yang Bu Tika ucapkan, sambil kalian juga ikut membaca ya. Sistem gerak pada tulang, sendi maupun otot dapat mengalami gangguan yang diakibatkan oleh virus, bakteri maupun kegiatan fisik. Kita harus menjaga kesehatan sistem gerak agar terhindar dari kelainan sistem gerak. Berikut merupakan usaha pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan latihan otot agar menjadi kuat sehingga terhindar dari penyakit atrofi otot. Ya. Jadi kita harus tetap olahraga. Oke. Lalu yang kedua, melakukan olahraga secara teratur tuh. Harus olahraga. Yang ketiga, mengatur aktivitas supaya tidak menjadi kram otot. Olahraga tapi tidak boleh berlebihan ya, karena nanti bakal kram ototnya. Yang keempat, menerapkan pola hidup yang sehat. Yang kelima, membiasakan untuk mengatur posisi duduk dalam posisi punggung tegak. Jadi nggak boleh membungkuk ya, harus tegak. Oke, yang keenam, menyeimbangkan badan ketika kita mengangkat barang yang berat. Jadi sebelum mengangkat barang berat, kita harus ada kuda-kuda dulu, harus siap dulu badan kita semuanya, dari otak itu udah harus bilang ke badan kalau kita tuh udah siap buat ngangkat. Jadi kita siap otot kita, jangan langsung tiba-tiba angkat gitu, itu nanti malah bikin jadi otot sakit. Oke, yang ketujuh, posisi duduk dan berdiri selalu dalam posisi tegak ya. Untuk duduk dan berdiri harus tegak, tidak boleh menunduk gitu. Itu aja ya. Oke, kita lanjut di halaman 134. Tugas kedua, voice note ya, dibaca lalu voice note. Nanti kirimnya ke Bu Tika. Halaman 134. Ayo membaca, menjaga kesehatan sistem gerak. Ya, kalian baca tapi sambil voice note. Nanti kirimnya ke Bu Tika. Oke, ini adalah tugas yang kedua. Ya. Lanjut. Halaman 136, di sini ada saat menggambar komik terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, itu ada ekspresi wajah. Emosi dari sebuah tokoh juga dapat diekspresikan dalam bentuk gerak anggota tubuh. Contohnya dengan mengepalkan tangan sebagai tanda menahan marah atau tersenyum lebar sebagai tanda bahagia. Lalu yang kedua, postur tubuh. Postur tubuh haruslah proporsional. Tujuannya untuk mempermudah dalam menentukan postur tubuh sebuah tokoh. Ya, lalu biasanya konsep poster ini menggunakan pola proporsi tubuh untuk membuat contoh-contoh awal dan menentukan bentuk badan tokoh tersebut nantinya. Lalu yang ketiga itu ada action. Action yaitu perpaduan antara emosi wajah dan porsi sebuah tokoh komik yang dipadukan dengan gerak. Tujuannya agar pembaca dapat mendeskripsikan adegan dalam setiap komik. Lalu yang keempat ada balon kata ya. Jadi setiap ini ada balon katanya, kolom percakapan atau kalimat dalam sebuah komik. Balon kata punya pengaruh besar dalam sebuah mengekspresikan kalimat. Seorang komikus juga dituntut untuk kreatif dalam mendesain balon kata. Lalu yang kelima itu ada frame ya, ini yang terakhir, frame merupakan garis batas pada panel-panel adegan komik. Bentuknya tidak harus kotak ya, tujuannya sebagai pembatas antara gambar satu cerita ke gambar cerita yang lain. Seperti itu. Oke, sudah ya, kita sudah bahas dari pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6 ya. Kita babat habis sambil dibaca kalian juga ya.
Oke, tugas selanjutnya nanti akan Ibu kirim ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap semangat. Bye bye.